Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai wilayah pusat pertumbuhan Indonesia. Wilayah pusat pertumbuhan Indonesia, pola perencanaan pembangunan di Indonesia menggunakan pendekatan regional, menyelaraskan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional atau daerah. Menurut Bappenas, wilayah Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah pembangunan utama atau kita sebut sebagai WPU, yaitu WPU A hingga D. Kemudian mencakup 10 wilayah pembangunan atau WP, yaitu WP 1 sampai 10. Berikut adalah daftarnya. Pada bagian kiri yaitu region atau wilayah pembangunan utama A, B, C, D. Kemudian ada WP, wilayah pembangunan 1 sampai 10. Dan pada kolom pusat pertumbuhan kota utama adalah kota utama pada masing-masing wilayah pembangunan. Misalnya pada wilayah pembangunan utama A mencakup wilayah pembangunan 1 dan 2 yang mana pusat pertumbuhannya ada di Kota Medan. Kemudian WPUB mencakup WP 345, pusat pertumbuhan ada di Jakarta. Kemudian WPUC, wilayah pembangunannya mencakup 6 dan 7, kemudian pusat pertumbuhannya ada di Surabaya. Kemudian WPUD mencakup wilayah pembangunan 8, 9, 10, dan pusat pertumbuhannya ada di Kota Makassar. Kalian bisa cermati peta berikut ini, yaitu peta sebaran wilayah pusat pembangunan utama dan wilayah pembangunan. Pada wilayah A, pada kiri peta, yaitu mencakup Medan dan Pekanbaru. Kemudian wilayah pembangunan utama B mencakup Palembang, Pontianak, dan Jakarta. Kemudian wilayah pembangunan utama C mencakup Balikpapan, Samarinda, dan Surabaya. Kemudian wilayah pembangunan utama D mencakup Manado, Makassar, dan Sorong. Selanjutnya pembangunan wilayah berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh 5 ide pokok berikut. Yang pertama, proses pembangunan berlangsung terus-menerus. Yang kedua, sumber daya alam memiliki ambang batas. Yang ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi dengan kualitas hidup. Yang keempat, memungkinkan pemilihan alternatif. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan mengandalkan transgenerasi. Adapun permasalahan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, banyak wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Kemudian yang kedua, belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Yang ketiga, kesenjangan pembangunan desa dan kota. Kemudian, rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Mari kita bahas satu persatu permasalahan yang ada. Banyaknya wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Hal ini disebabkan terbatasnya akses transportasi, kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar, kurangnya sumber daya manusia yang terlampil, belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah, belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini. Selanjutnya, belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, dikarenakan adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi. Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan, belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta. Kemudian, belum berkembangnya infrastruktur. Selanjutnya, masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama di antara pelaku-pelaku pengembangan kawasan. Kemudian, masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha. Selanjutnya, keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi. Kemudian, belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga adalah kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaan. Jadi, kegiatan ekonominya masih berdiri sendiri-sendiri, tidak saling berkaitan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan atau trickling down effect justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan atau backwash effect. Jadi dampak yang ditimbulkan dari kota justru menimbulkan dampak negatif, bukan yang positif. Dan yang terakhir adalah rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dalam pembangunan fisik, suatu wilayah sudah diatur dalam rencana tata ruang wilayah atau RTRW. RTRW menjelaskan bagaimana sebuah wilayah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi, bagaimana suatu wilayah dibangun berdasarkan kecocokannya, kesesuaiannya, atau peruntukannya. Penataan ruang pada prinsipnya
Penataan ruang prinsipnya yaitu untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan lahan. Tata ruang harus menjaga benturan kepentingan, tidak terjadi yang nantinya dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan arah perkembangan perkotaan. Masih banyak wilayah di Indonesia yang pembangunan wilayahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW, sehingga menyebabkan permasalahan dalam pengembangan wilayah berkelanjutan. Sekian, terima kasih dan glory geografi.